faktor nasab ini juga bisa menjadi pemicu keretakan kita. Maka pada suka tidak mau bicara soal nasab ini. Sebab apa? Begitu diceritakan nasabnya si A mulia, yang sebelahnya menunggu makan kecil, tersinggung. Oh, sama-sama turunan Nabi Adam kok. Kamu bin siapa? Anu, terus kata terus Adam. Dosa lu aja mainnya gitu, sama aja. Jangan diputuskan nasab sampai Adam supaya tidak ada kesombongan. Dan kalau orang sekarang sibuk ngomongin saya kan turunan Anu bin Anu al Anu, no, maka saya. Hamba Allah yang dimuliakan, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali saya dan kita semua tentang firman Allah di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya semua orang beriman itu saudara. Mestinya terjemahnya itu bukan sesungguhnya. Innama itu adatul hasr, hanya bersaudara. Semua orang beriman itu hanyalah saudara. Sebutan yang sah untuk sesama orang Islam itu adalah saudara. Nah, oleh karena itu maka seharusnya orang-orang yang beriman itu selalu menjaga makna persaudaraan ini. Saya ingat dulu Pak Quraisy Shihab pernah menyampaikan ceramah di sini di Ummul Qura. Kalau tidak salah, makna saudara itu saudara. Udara yang ada itu digunakan bersama. Karena itu maka jangan cemari udara sehingga menyebabkan saudaramu terganggu, dan di saat yang sama kamu juga terganggu. Saudara itu mungkin bisa lebih tepat dikatakan sebagai kirata lah, kira-kira sudah nyata jatuh itu, tapi maknanya benar. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara sesama umat Islam, itu yang wajib bagi orang yang aku beriman cuma satu, fa aslihu, damaikan. Bagaimana cara mendamaikannya? Tidak memihak. Sebab kalau orang sudah memihak gak bakal damai. Ada orang yang sedang berkelahi, yang paling baik kita berdiri di tengah, katakan pada yang sebelah kanan stop, katakan pada yang sebelah kiri juga stop. Jangan kita berada di sebelah kiri atau kanan lalu nunjuk yang satunya, itu namanya memihak. Itu tidak akan selesai perkelahian, malah tambah ramai. Nah, sebagai orang beriman harus berusaha bagaimana jangan sampai terjadi keretakan di dalam makna persaudaraan ini. Oleh karena itu maka pada suka selalu ngintip, selalu mengintai, selalu mencari dan menelusuri hal-hal apa saja yang berpotensi melahirkan keretakan di dalam ukhuwah ini. Kemudian kita tutup. Orang bisa retak karena perbedaan madhab,
Karena apa? Faktanya perbedaan mazhab itu menjadi alat perpecahan oleh sebagian orang. Maka pada suka mengambil sikap innamal mu'minuna ikhwah, yang mazhab ini kita saudara, saudara kita, yang ini juga saudara kita. Jangan sampai ada mazhab yang kita anggap bukan saudara. Itu sikap kita. Ada lagi keretakan yang bisa muncul karena perbedaan politik. Banyak orang yang tidak mengerti menganggap bahwa perbedaan politik itu adalah sarana untuk permusuhan. Padahal itu pilihan. Namanya pilihan, orang boleh milih berbeda dengan kita. Kita tidak perlu mempengaruhi orang lain supaya milih sama dengan kita. Sebagaimana tentu saja kita juga akan merasa tidak enak kalau diojok-ojokin suruh milih pilihan dia. Cara terbaik adalah ketika kita menemukan ada orang yang berbeda pilihan, diam. Kalau mampu beritahu pilihanmu benar, tapi beda dengan dia. Pilihan dia benar, cuma beda sama kamu. Kalau sudah seperti ini, maka persaudaraan tidak akan hilang. Dan bisa jadi dalam keragaman pilihan ini akan muncul sama-sama suka. Kita maunya kan pada suka. Orang bisa bertengkar hanya gara-gara perbedaan menu dalam satu acara. Bisa. Yang satu pengennya sate kambing, yang satu karena darah tinggi malah tersinggung. Bunuh gua lo ya. Pada suka tampil di situ. Daripada repot ribut kambing ayam, guys, dua-duanya beli. Kambing beli, ayam juga beli. Beres. Kalau sudah gitu makan bareng kan suka tuh, pada suka, dua-duanya suka. Itu yang kita cari. Oleh karena itu maka pada suka tidak terjun langsung melibatkan diri dalam masalah-masalah politik. Karena apa? Itu berpotensi meretakkan makna ukhuwah. Kenapa sekarang pada suka kok ngambilnya di jalan tengah? Udah banyak yang pinter, kita mau akur aja. Perbedaan wirid itu bisa menimbulkan keretakan ukhuwah. Sok dibaca lah. Rotib ini bilang yang paling hebat adalah rotib ini, tak yuk ceritakan. Kata yang ini hebatan ini. Akhirnya masing-masing kelompok karena punya guru namanya Al-Anu bin Anu Al-Anu, yang Al-Anu A merasa lebih baik daripada yang B, Al-Anu B lebih baik daripada Al-Anu A. Pada suka tidak mau terlibat, maka tidak ngambil salah satunya, bukan melarang, tidak ngambil salah satunya, tapi ngambil yang disepakati, yang disukai oleh kedua-duanya, Al-Quran. Thariqah juga sama. Seharusnya thariqah itu menjadi jalan menuju kepada Allah. Tapi pada sebagian orang, thariqah digunakan untuk pamer diri dan kelompoknya. Merasa lebih hebat thariqah saya, siapa taruh bawah. Hingga sampai hari ini kita membaca gelar Sultanul Aulia saja banyak bener. Gelar wali kutub teh banyak banget. Kata yang ini Sultanul Aulia adalah wali ini, kata yang ini Sultanul Aulia adalah yang ini, kata ini yang kutub adalah ini, kata ini adalah ini. Ribet kita. Kalau itu jalan menjadi kebaikan, menjadi apa? Tambah semangat ibadah boleh. Tapi pada sebagian orang agung-agung guru, pamer-pamer guru, padahal gurunya baik semua. Nah, pada suka tampil di tengah, tidak menceritakan guru. Nah, makanya pada suka mengamalkan wirid dan bukan rotibnya si A, bukan rotibnya si B, bukan thariqahnya si A, bukan thariqahnya si B. Ingat, bukan melarang.
bukan marah. Itu baik semua. Tapi karena kita merasa tidak mampu adil kadang-kadang, maka kita mengamalkan wirid dan doa yang tidak ada nama orangnya di situ. Bukan thariqah Syarif Ahmad, bukan thariqah siapa-siapa, tapi ini ada Al-Quran Karim yang kita baca. Sikap kita apa? Menghargai semua amaliyah yang berbeda, dan kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita yakini baik menurut kita. Kenapa dihargai? Supaya suka. Kenapa ya ini nggak dicela? Supaya suka. Kalau ini nggak dicela suka, ini dihargai suka, akhirnya pada suka. Betul. Karena yang benar itu. Kita ngambil yang disepakati, meninggalkan yang diperselisihkan supaya pada suka. Saya ini dari kecil sudah kenal dengan orang-orang thariqah, kenal. Banyak guru mursyid itu sudah sampai-sampai saya kenal. Gurunya baik, maklum sudah wusul pada Allah, mursyidnya baik. Tapi karena masuknya orang awam ke dalam thariqah, orang yang tidak tahu ilmunya, akhirnya thariqah dipahami seperti agama. Sehingga kalau yang berbeda thariqah beda agama. Ini kan rusak. Lalu mereka beranggapan gurunya yang benar itu salah. Jadi kalau yang ikut guru selain guru dia akan sesat. Ini bahaya. Nah, daripada riweuh kita ngakurin orang yang susah diakurin. Kalau orang punya kaidah ilmu gampang diakurin, tapi yang nggak punya kaidah yang penting fanatik susah diakurin. Saya mah pokoknya geser sini Pak. Pada suka juga melihat potensi keretakan ukhuwah itu karena faktor nasab. Faktor nasab ini juga bisa menjadi pemicu keretakan kita. Maka pada suka tidak mau bicara soal nasab ini. Sebab apa? Begitu diceritakan nasabnya si A mulia, yang sebelahnya menunggu makan kecil, tersinggung. Ya, kita tidak pernah, tidak boleh, jangan pamer. Sama-sama turunan Nabi Adam kok. Itu aja. Jadi pada suka selalu berusaha. Kamu bin siapa? Anu terus kata terus Adam. Dosa lu aja kayak gitu mah. Sama aja. Jangan diputuskan sampai Adam. Supaya tidak ada kesombongan. Dan kalau orang sekarang sibuk ngomongin saya kan turunan Anu bin Anu al Anu, no, pakai saya. Dia kan nggak punya kitab silsilah nih. Waduh, dikucilkan dia, merasa rendah diri. Kalau orang direndahkan itu suka apa tidak? Tidak suka. Supaya tidak merasa direndahkan, jangan sebut. Supaya pada suka. Itu aja. Karena kita punya prinsip. Ada lagi yang bikin potensi pecah, pesantren. Sibuk bikin reuni alumni pesantren ini, yang lain alumni sedih dia, merasa dikucilkan, saingan sekarang di mana-mana, ya kan? Gede-gedean pesantren, hanya untuk pamer alumni pesantren mana. Akhirnya tidak sibuk ngurusin umat, tiap hari cuma reunian, be. Saya kan alumni pesantren Ummul Qura misalnya. Itu yang diundang yang bukan Ummul Qura kan gak enak. Kita suka sendiri. Hindari ini. Ini berpotensi merusak persaudaraan kita. Karena tidak semua orang memahami bahwa reuni sebenarnya hanya sarana silaturahmi. Tapi bagi sebagian orang, reuni itu sarana pamer diri. Ya dah. Betul. Apalagi jalan pilpres kan. Rebutan jadi ketua DKM, jadi ketua alumni. Soalnya nanti akan ada pertemuan dengan capres kan gitu. Itu tiadakan di pada suka. Ditiadakan. Sebab itu kami melihat bagian dari sesuatu yang bisa menimbulkan keretakan di antara kita. Pun suku, tak boleh pamer-pameran. Kami ada suku pemberani. Emang yang berani lo doang. Bangga-banggaan dengan suku. Yang dibutuhkan oleh pada suka apa?
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu semua berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beretnis-etnis, berklan-klan, supaya kamu saling mengenal. Bukan kenalan siapa nama, itu gampang tuh. Bukan. Saling mengenal urfnya, tradisinya, kearifan lokalnya, saling mengenal. Sok pertemuan tuh. Nanti pada suka ada rencana, ini baru rencana ya. Dari seluruh Indonesia pada suka kumpul. Tolong siapkan dari rumah, siapkan dulu. Tuliskan kalau perlu tentang tradisi dan budaya, adat istiadat tempat masing-masing. Nanti kita bertemu, diaduk tuh saling memperkenalkan. Itu semua indah, saling menghargai. Kenapa? Sebelum dita'arafu sudah ada awalnya, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan kamu dari satu laki-laki dan satu perempuan. Begitu adatnya dibicarakan, tradisinya disebutkan, pasti kita akan punya kesimpulan bahwa sebenarnya ini titiknya satu loh, kita ini saudara. Itu yang kita bikin. Saya tidak ingin kita terlibat dengan gerakan apapun, kegiatan apapun yang berpotensi merusak ukhuwah Islamiyah, dan pada akhirnya kita juga ingin menjadi motor penggerak bagi ukhuwah watoniyah, bahkan ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. So, cari apa sarana yang bisa membuat kita semakin kuat di dalam bersaudara, dan hindari semua bentuk kegiatan, ucapan, bahkan rasa, sikap yang bisa membuat kita retak berbeda satu dengan yang lain. Karena apa? Kita ingin yang ini suka, yang ini suka, dan kita semua suka, itulah pada suka. Dan segitu bisa banyak-banyak. Kita mengamalkan munajat, bukan benci yang lain, bukan. Tapi kita nih khawatir kalau mengamalkan wirid model ini kita jadi punya kelompok, kemudian kelompok itu menyalahkan yang lain, saingan. Yang tidak ada saingan cuma Quran. Semua juga suka. Thariqah manapun pasti suka dengan Quran. Guru musik manapun pasti suka dengan Quran. Tukang rotib manapun pasti suka dengan Quran. Tukang wirid manapun suka dengan Quran. Maka kita ajak supaya semuanya suka kepada Quran. Alhamdulillah, majelis munajat sekarang sudah cukup banyak. Mungkin kalau dihitung sudah ada 500 majelis ya. Di Provinsi Lampung, para gus, gus-gus kumpul yang punya pondok pesantren, gerakannya dipimpin oleh Gus Husain dan yang lainnya, sudah bikin majelis munajat, dan kemarin gabung dari DPRD. Jadi untuk tingkat Provinsi Lampung, munajat sudah cukup banyak, alhamdulillah, nambah saudara. Tapi ingat tadi, potensi yang membuat kita retak ukhuwah adalah karena kita merasa lebih hebat dari yang lain, kemudian merendahkan orang lain. Nah itu nggak boleh. Kita sama dengan yang lain. Kita memilih ini dalam rangka apa? Menyelamatkan jangan sampai ada keretakan. Karena biasanya yang sudah-sudah, kalau ada orang berantem, datang yang ketiga malah jadi tiga. Iya kan? Dulu ada Qadariyah, ada Jabariyah, diakurkan tuh, malah jadi tiga. Ayo, ya kan? Iya, itu karena yang ketiganya sama juga. Ada partai ini, partainya NU, partainya Muhammadiyah. Kita bikin, jangan NU, jangan Muhammadiyah, jadi tiga. NU, Muhammadiyah, dan bukan NU, bukan Muhammadiyah. Jadi tiga, jangan. Kita tidak usah bikin gerakan merasa baik lah. Kita harus merasa lebih hina dari orang lain, dari siapapun ya. Dan ketika kita baca munajat merasa lebih hina, insya Allah kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.